Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato Karama Palu. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlia Nur SPD MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 orang, masing-masing bekerja sama demi terselesaikannya tugas ini. Jadi langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Jadi saya di sini akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Fadlan Jakaria dengan NIM 2111627. Kemudian di sini ada Tenrisana Sakti dengan NIM 2111630 dan Miftahul Inayah dengan NIM 2111638. Siti Salwa dengan NIM 2111639. Sri Wulan dengan NIM 2111633 dan yang terakhir Novita Nurdian dengan NIM 2111624. Pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Unsur-unsur negara. Pertama, rakyat. Rakyat adalah orang yang mendiami wilayah suatu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintah yang sah. Ketiga, pemerintah yang sah dan berdaulat adalah pemerintah yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Keempat, pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Teori-teori negara. Pertama, teori ketuhanan. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori kekuasaan. Menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena adanya perjanjian masyarakat. Keempat, teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Yang kelima, teori kedaulatan. Terbagi menjadi dua, yakni teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Sifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang-orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. 3. Sifat menyeluruh. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Fungsi negara. 1. Fungsi melaksanakan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga negara. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan.
Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Yang keempat, fungsi keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Tujuan berdirinya negara tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Mengenai negara, dikutip situs Kemendikbud, bentuk suatu negara terbagi menjadi dua, yakni 1. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal, dan di dalamnya tidak terdapat negara lain. 2. Negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat berasal dari negara bagian. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun dalam satu periode. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh para menteri dan diawasi oleh parlemen, yaitu DPR dan DPRD. Pengertian dari warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Istilah warga negara merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris, yakni citizen, yang memiliki makna dan arti warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, serta memiliki hubungan, hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Asas Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas luas Sanguinis Law of the Blood adalah asas yang membentukkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Asas Lusoli Law of the Soil adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. 1. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara pasal 26. 2. Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1. 3. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang pasal 28. 5. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksana ajaran agamanya masing-masing pasal 29 ayat 2 dan lain-lain. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian video presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.